Halo, apa kabar untuk Cancer? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini aku mau reading untuk teman-teman Cancer tentang energi kamu di bulan Maret 2025. Sekali lagi ini adalah general ya, energinya tidak semua harus resonate ya. Energinya tidak harus semuanya sama dengan keadaan kamu di luar sana. Ambil dari segi positifnya ya teman-teman, dan aku harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, ya, mungkin ada motivasi-motivasi untuk kalian, semoga itu juga bisa bermanfaat ya. Dan kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus buat teman-teman semua di luar sana, karena zodiak di Sun, Moon, Rising, dan Venus setiap orang itu bisa berbeda-beda. Oke, di sini aku lihat ada Six of Wands. Ya. Kalau aku lihat sebetulnya kalau dalam hal usaha ataupun karir kamu, ini bisa sukses loh teman-teman. Ada beberapa dari kamu nih sukses loh. Ya, bahkan mungkin dari beberapa dari teman-temannya udah kayak oke, congratulations atau selamat ya. Bahkan dari kamunya udah seperti itu. Nah, atau bahkan di sini intinya itu kayak perjuangan kamu ya teman-teman. Mungkin dengan hadiah Six of Wands ini tuh kayak bener-bener habis perang gitu loh, dan kamu menang. Ada situasi seperti itu. Atau bahkan energinya bisa terbalik ya. Jadi beberapa dari teman-teman mungkin kondisinya ini masih belum ada hasil. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin tapi belum ada hasil. Nah, atau bahkan kamu berusaha seperti apapun, orang-orang sekitar kamu ini kayak menyepelekan kamu, ini juga bisa ya. Atau bahkan gak dianggap, ini juga bisa teman-teman. Padahal udah berusaha, kamu udah melakukan semampu kamu, sebisa kamu kayak merasa bahwa apa yang kamu lakukan udah maksimal, tapi tetap aja gitu loh, nggak dihargai. Ya, tapi aku lihat lagi di sini energinya untuk teman-teman awal baru. Seolah-olah di sini aku melihat beberapa dari kamu itu muncul di situasi yang baru dalam hidup kamu ya teman-teman. Semua tentang kabar atau tentang informasi itu juga bisa. Oke. Karena aku lihat ada kabar yang cukup menarik ya buat teman-teman di sini. Ada kabar yang sangat menarik. Oh, pantas ya. Gini, aku melihat bisa saja ya, dengan hadirnya death ini sendiri, ada situasi mungkin sebelumnya ya teman-teman berusaha seperti apapun tidak mengubah kehidupan kamu. Beberapa dari kamu mengalami kerugian dalam hal finansial, dalam hal bisnis. Nah, ini juga bisa ya, beberapa dari kamu. Atau yang seperti aku bilang, bahwa padahal kamu udah maksimal ya dalam usaha kamu di sini, tapi tetap hasilnya tuh kayak sia-sia banget gitu loh. Nggak merasa kamu itu kayak nggak dihargain aja gitu loh hasilnya. Ya, malah orang-orang masih tetap aja memandang sebelah mata ke kamu. Atau bahkan kalau ini ngomong masalah pasangan ya,
semaksimal atau sebesar apapun perhatian kamu, sebesar apapun yang kamu berikan kepada pasangan kamu, kayak seolah-olah biasa aja gitu loh. Ya. Atau bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Nah, ini juga bisa ya, kalau ini masalah pasangan. Tidak ada ucapan terima kasih. Tetapi dari sinilah kamu mencoba untuk apa ya? Intinya itu meninggalkan situasi lama atau meninggalkan yang lama menuju ke kehidupan kamu yang baru. Seolah-olah di sini beberapa dari kamu kayak terlahir kembali. Seolah-olah di sini kalau aku lihat kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang. Atau bahkan dibalik ya, kamu yang sekarang bukanlah kamu yang dulu. Nah ini, beberapa dari kamu memiliki pemikiran yang baru, ya, semangat yang baru, jiwa yang baru, energi yang baru. Ini, kita mau temperance. Ya. Bisa saja kalau aku melihat dengan hadir temperance ini sendiri, ini juga bisa mempengaruhi dengan diri kamu yang baru. Setelah apa? Mungkin jika memang orang-orang sekitar kamu, pasangan kamu ya yang tadinya seperti itu ke kamu, cobalah untuk memaafkan diri dulu. Tanpa mereka harus minta maaf. Nah, ini susah, sulit memang. Tapi tidak ada salahnya kita belajar ya untuk memaafkan seseorang tanpa mereka harus meminta maaf. Urusan dia salah atau kayak gimana, biarkan itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Yang penting belajar untuk memaafkan. Intinya seperti itu dulu. Ya, kalaupun ini tentang kan aku bilang, aku melihat ada situasi baru dalam kehidupan kamu. Mungkin setelah orang yang tadinya memandang kamu sebelah mata, tidak menghargai kamu, ya, tidak menghargai apapun di sini, karena aku melihat ada energi berita yang cukup menarik ya, teman-teman di sini. Nah, mungkin saja tiba-tiba orang ini minta maaf. Minta maaf, why? Kenapa? Nah ini cukup menarik ya kalau aku lihat dengan hadiah magician. Nah ini benar-benar kayak kalau kamu berada di situasi yang seperti itu ya teman-teman, di situasi dimana kamu ini merasa disepelekan hasil atau kinerja kamu, ya usaha kamu ini benar-benar kayak merasa disepelekan. Nah di sini kalau aku melihat dengan hadiahnya magician ini sendiri adalah situasi kemampuan kamu untuk apa sih kamu inginnya gimana. Nah itu dulu ya, kamu maunya apa, maunya gimana. Karena aku melihat ada peluang untuk menuju kesuksesan kamu. Ingat bahwa kita ngomong 6 of 1. Kamu usaha seperti apapun, kayak ternyata bukan kamu yang dipilih ya. Ternyata kamu bukan calon yang menjadi orang yang mungkin diangkat. Nah diangkat, kerja kamu nggak diangkat-angkat atau apalah di sini ya. Nah, bos kamu nggak lihat kinerja kamu yang tadinya stuck terus aja di situ, kayak masih nyepelein kamu ya, masih menganggap bahwa kamu masih belum mampu atau apalah. Nah sebetulnya di sini aku melihat akan ada peluang baru teman-teman. Jikapun ini kita ngomong tentang usaha bisnis ataupun di sini ya, yang mungkin tadinya kamu mengalami kerugian juga dalam usaha kamu, aku melihat ada peluang. Nah, tetapi dengan hadirnya magician ini sendiri itu gimana cara kamu ya? Bagaimana cara kamu untuk bisa ya mendapatkan yang kamu inginkan, memanifest hal tersebut. Nah,
Karena aku melihat sebetulnya kamu mampu. Nah ini loh, kamu bisa, sebetulnya kamu mampu. Cuman mungkin beberapa dari teman-teman masih belum tahu caranya kayak gimana. Ya. Makanya di sini ada hadir magician ya. Ini memang benar-benar dituntut kamu, benar ya, teman-teman, dituntut cara kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, tapi ada negatifnya juga jika terlalu berambisi. Ya, peluang itu didapatkan dengan cara yang tidak baik. Nah, contohnya seperti itu ya. Aku melihat memang ada peluang dan kamu mencoba untuk memanifest itu, peluang itu, mencoba untuk memasuki itu ya. Ya kan, ada the Fool kan di sini. Aku melihat memang benar-benar beberapa dari Cancer memasuki babak baru, mengawali kembali. Nah, aku melihat ada potensi kamu bisa menuju ke kehidupan kamu di sini. Sih ada Emperor ya. Kalau aku melihat di sini memang sangat berpengaruh juga ya Emperor di sini. Kalau ini tentang karir kamu ya. Makanya di sini bagaimana cara kamu mungkin mendekati pimpinan kamu sendiri ya. Kalau ini kita ngomong masalah karir ataupun apalah di sini King of Pentacle. Karena aku melihat di King of Pentacle ini sendiri itu kayak kita ngomong tentang apa ya, pengabdian kamu. Nah, pengabdian kamu terhadap karir kamu di sini. Karena beberapa dari kamu sebetulnya udah nyaman di tempat karir kamu. Nah, yang kamu butuhkan memang adalah kamu, kalau aku melihat ya, kalau kamu sendiri memang nggak bisa teman-teman, kamu memang harus butuh bantuan juga. Atau bahkan di sini aku melihat seseorang yang bisa mendukung. Nah ini, memang di sini adalah seseorang yang bisa mendukung. Ini tuh sangat berpengaruh pada karir kamu teman-teman. Seseorang yang bisa mendukung. Ya, yang bisa sponsorin kamu lah ya untuk bisa naik. Nah, derajatnya atau di karir kamu, bisnis kamu di sini. Karena kalau aku lihat kalau kamu sendiri kayaknya lebih sulit ya. Nah, ini makanya kan aku lihat ada Three of Cup. Ini cukup bagus juga ya. Ada kepuasan, kemungkinan ya di energi karir kamu. Tetapi itu tadi ya, banyak hal yang harus kamu ketahui dulu. Semua tidak bisa masuk tanpa ada usaha juga. Nah, usahanya seperti itu tadi. Yang tadinya orang itu memandang sebelah mata ke kamu, di saat kamu tahu peluangnya ya, ditambah lagi ada sponsornya, menanglah kamu. Karena aku melihat dengan hadiah Six of Wands ini sendiri, seperti aku bilang, yang seharusnya posisi itu buat kamu, ini malah untuk orang lain. Di saat kamu mendapatkan posisi itu, di saat kamu bisa ya mendapatkan itu, nah orang-orang yang tadinya itu memandang sebelah mata ke kamu, ini minta maaf ya ke kamunya. Nah, tergantung dari kamu bisa memaafkan atau tidak. Tapi tetap ya dari saya, sebelum mereka meminta maaf, cobalah kita belajar untuk memaafkan orang tersebut terlebih dahulu ya teman-teman. Nih yang aku lihatnya. Makanya dengan hadirnya Temperance ini sendiri itu keseimbangan emosional kamu itu sangat dibutuhkan ya. Nih keseimbangan diri kamu sendiri sangat dibutuhkan teman-teman. Saat kamu ini nggak stabil dalam hal emosional kamu, nggak ada salahnya cobalah untuk tenang ya, cobalah untuk tenang. Kalaupun ini tadi kita ngomong masalah yang namanya yang seharusnya itu untuk kamu, ternyata tidak. Kalau kita ngomong masalah Temperance ini sendiri, cobalah untuk tenang dan berbicara kepada ini ya, apakah ini bapak kamu ya, pimpinan kamu, orang yang memang sangat berpengaruh di karir ataupun usaha kamu, ini juga bisa. Jadi seperti itu yang aku lihat ya. Dan bagaimana dengan yang namanya asmara? Kemungkinan di sini ada beberapa teman-teman yang memang ada hubungannya dengan pernikahan. Nah, ya. Atau bahkan ini maaf ya, kalaupun
bukan tentang pernikahan. Ini bisa saja beberapa dari kamu kalau masalah asmara ini yang lama banget bukan lama ya, sempat terpisah ya. Sempat terpisah. Nggak harus putus. Mungkin ini gebetan buat yang single-single terutama. Ya, buat yang single-single. Karena aku melihat ada energi kabar masalah asmara di sini. Ya, kemungkinan kalau kita masalah page of cup ini adalah someone ya, seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ini ketemu lagi. Ini juga bisa yang mungkin dulu crush ya, atau yang dulunya ini PDKT, kamu sempat suka sama dia, ini kayak aku melihat tiba-tiba akan ketemu. Yang tadinya kamu udah kayak nggak mungkin lagi ketemu, nggak mungkin lagi, tiba-tiba dia ngabarin. Ini kalau aku lihatnya seperti itu ya. Dan ini juga bisa ada peluang buat mantan. Karena aku juga masih melihat temperance ya. Seperti aku bilang, ada kabar yang cukup menarik di saat seseorang ini meminta maaf ke kamu dan ngabarin lagi ke kamu. Nah, ini dia. Ya. Mungkin orang yang sedang kamu pikirkan ini selalu fokus banget dalam karirnya. Fokus terus di apa di karirnya ataupun usahanya, sampai-sampai kamu tidak terlihat. Nah, sampai-sampai kamu terlupakan, ini juga bisa ya. Nah, akhirnya dia minta maaf nih. Nah, balik lagi ke kamu ya, kan aku masih melihat ada kayak pertemuan kembali ya di sini. Yang apalagi ini kalau kita ngomong udah lama banget, akhirnya ketemuan lagi di sini. Nah, ini juga bisa kalau aku lihat. Atau bahkan apa ya, mungkin kamu merasa beberapa dari kamu tidak disetujui orang tua, ini juga bisa ya. Atau kalau kita ngomong tentang pernikahan ya, hubungan kalian ini, aku nggak ngomong perceraian ya, aku tidak bilang perceraian, tetapi ini bisa saja kamu berpasangan dengan seseorang yang terlalu terlalu suka ngatur-ngatur, bisa juga. Atau ya tadi aku bilang terlalu fokus, nggak suka diatur-atur tapi suka ngatur. Nah, ini juga bisa. Atau bahkan kamu terhubung dengan seseorang yang memang memiliki derajat, teman-teman ya. Kamu memiliki pasangan di mana sosok dia atau sosok pasangan kamu ini itu juga berpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya dia itu sibuk banget, memiliki derajat, pangkat. Nah, ini juga bisa ya. Jadi kayak seolah-olah sulit banget buat ketemu dengan pasangan kamu sendiri di sini. Makanya di sini aku melihat kayak seolah-olah apa yang kamu berikan ke dia itu kayak terima kasih itu enggak. Karena apa? Ya sibuk sendiri, fokus dengan dirinya sendiri. Ini juga bisa ya. Karena aku melihat mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang sangat ambisi dalam hal keuangan ataupun di karir ataupun di derajat ya. Nah, ini sekali lagi itu buat teman-teman, aku akhiri, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di videoku yang lain. Oke, bye bye.